لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب وبدل الآبدين ودهر الدائرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نوينا التعليم وتعلم ونفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله سنة رسوله والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين الدنيا والآخرة. آمين. قال Al-Hadisul Rabi' wal Arba'un, hadis yang ke-44. Akhrajat Tabrani wa Ibnu Abbas qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas telah berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak tergelincir oleh dua tapak kaki seorang hamba hatta yus'ala, sebelum hamba itu ditanya an arba'in, daripada 4 macam. Jadi belum melangkah kita ini di dalam sidangnya Allah, dalam riwayat dalam melalui titian siratal mustaqim, sebelum melewati, melalui atau mulai perjalanan siratal mustaqim, terkecuali sebelumnya itu ditanya daripada 4 masalah, 4 macam. Yang pertama an umrihi fi ma'afnah, akan ditanya daripada umurnya, kemana dia habiskan umurnya. Jadi ditakuni umur kita ini berapa umur kena, ditakuni umur ikam habiskan untuk apa, kemana ikam gunakan umur ikam. Yang kedua wa an jasadihi bima ablah, daripada jasadnya, kemana dia hancurkan jasadnya, kemana dia menggunakan jasadnya. Jasadnya, awaknya, seluruh anggota tubuhnya kemana dibawa, apakah kepada ibadah atau taat, apakah kepada maksiat. Wa an malihi fima anfaqah, dan yang ketiga ditanya daripada hartanya, kemana dia gunakan. Jadi kemana dia gunakan hartanya. Wa min aina iktasabah, jadi kalau harta ini pertanyaannya 2, dari mana dapatnya dan kemana menggunakan dan dari mana hasilnya. Wa min aina iktasabah, dari hasil usaha apa, dari mana ikam dapat harta ini dan kemana menggunakannya. Nah, 2 pertanyaannya telah. Kalau umur tadi sekali aja, sebutin aja pertanyaan. Kalau awak kita, jasad kita 1 aja pertanyaan. Tapi kalau harta 2 pertanyaan. Dari mana dapat hasilnya? Hasil harta tadi dari mana? Apakah dari yang halal? Apakah dari usaha yang haram? Setelah mendapatkan harta itu ditanya lagi, kemana ikam menggunakan harta itu. Bikin petakunan nih. Apabila banyak tawas, itu pertanyaannya. Dan yang keempat wa an hubbina ahlal bait, ditakuni lagi riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan bagaimana kecintaan kalian kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditakuni kayak apa ikam kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jarang diutarakan, jarang disampaikan. Padahal ini hadis ini memang ada. Nah, kebiasaannya ditanya ada 4 di dalam riwayat daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Riwayat Sayyidina Mu'adz bin Jabal ditanya, la tazulu qadama ibni Adam hatta yus'ala an arba'i khisal an syababi. Ada riwayat yang lain, ditanya daripada masa mudanya, kemana dia bawa masa mudanya.
Dari muda sampai ke tua itu apa? Gawiannya. Kemudian an umri fi ma'afna, daripada umurnya kemana dihabiskan. Wa an mali min aina iktasabah wa bima anfaqah, dan daripada hartanya dari mana dia mendapatkan harta itu dan kemana dia menggunakannya. Dan yang keempat, wa an amalihi madza amila fi, dan daripada gawiannya, pekerjaannya, apa yang dia kerjakan. Ada lagi dalam riwayat yang lain dari Abi Barzah al-Aslami, riwayat la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna, daripada umurnya kemana dia habiskan, dia gunakan umurnya. Wa an ilmihi fi ma 'amila bih, dan daripada ilmunya apakah sudah diamalkan ilmunya. Wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah, dan yang ketiga, daripada hartanya dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia menggunakannya. Wa an jismihi fi ma ablah, dan yang keempat, daripada jasadnya kemana dia menghancurkannya. Ada riwayat yang lain daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa an hubbina ahlal bait, dan daripada kecintaan kepada kami bagaimana keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada riwayat. Semua ini keluar daripada mulut suci Rasulullah. Kadang-kadang mau mendengar, hanya mendengar ya kuaman, dan hanya mendengar bisa menyalahkan pula. Nah, kada suara kita dengar ada orang mengisahkan, salah ini bisa aja di mana? Nah, padahal riwayatnya dari mana? Dan kemarin sudah disampaikan. Yang sering kita dengar daripada mubalik, guru-guru kita, para penceramah, masalah dua perkara yang ditinggalkan Rasul. Kita ulang. Yang siapa kata Rasulullah memegang kepada dua ini, orang itu dijamin tidak sesat. Pertama, kitab Allah, kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Jika ada orang menyampaikan kitab Allah wa itrati ahli baiti, lalu lainnya kita, kenapa pulang aku hanya mendengar suara hadis ini? Bahkan wani menyampaikan ini hadis orang Rafidiyah, hadis orang-orang Syi'i. Padahal ini keluar dari mulut suci Rasulullah. Ada 20 sahabat lebih yang meriwayatkan tentang hadis kitab Allah wa itrati ahli baiti. Jadi lebih mutawatir hadis kitab Allah wa itrati ahli baiti ketimbang kitab Allah wa sunnati ahli bait. Oke, kada tiganya ini harus kita ambil, jangan dipisah, jangan ditinggal. Kitab Allah dan sunnah, kitab Allah dan itrati ahli bait. Maksudnya apa? Memegang kepada keluarga Nabi Muhammad SAW menurut hadis yang mutawatir, yang masyhur, harus sesuai standar sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW. Kitab Allah wa itrati standarnya bagaimana? Kayak apa? Yaitu harus sesuai dengan sunnah baginda Nabi SAW. Ini ada 3 lah: kitab Allah, sunnah, dan ahlul bait, keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita jadikan satu hadis ini kitab Allah wa sunnati dan kitab Allah wa itrati ahli bait, sama ini tadi. Ada 4, padahal 3 riwayat ini tadi berbeda-beda. Kitab Allah Fima an hubbina ahlil bait, daripada bagaimana kecintaan kalian kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa? Tanya kita nih, kan lawan keluarga Nabi kayak apa? Ikan kepada zuriyah Rasulullah kayak apa? Takuni. Bahkan dalam hadis kemarin yang sudah lewat, asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti wali ashabi. Sepaling tetap nanti kalian melewati tiap-tiap siratal mustaqim, itu orang yang paling bersangatan cintanya kepada keluargaku dan kepada sahabatku. Jadi orang melalui tiap siratal mustaqim, gambarannya di dunia ini ditilik dulu amalnya kayak apa, kecintaannya kepada keluarga Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling tetap nanti kakinya melalui tiap siratal mustaqim. Jadi kayak apa cintanya kepada keluarga Nabi? Itulah kena gambaran ini melalui tiap siratal mustaqim. Ada nang
tajam sudah sampai sebarang lah. Maka di bawahnya neraka nih. Surganya di sebarang sana, ibarat sungai ini, ibarat jembatan, kita harus melewati ini. Wa in minkum illa wariduha, kalian pasti melewati ini. Nah, kemudian naik 500 kata ulama. Kemudian datarnya 500, turunnya 500, berarti 1500 tahun perjalanan. Maka sehari di akhirat kena sama 1000 tahun di dunia. Lawasnya tuh. Nah macam-macam nih. Ada nomor kesot, ada nomor tingkaung, ada nomor jalan batis, ada nomor tunggangan. Nomor tunggangan ini nomor korban adalah auzimu dhahayakum fa innaha alamat misyarati maut. Tentang menyembelih sapi, menyembelih kambing, gak bertunggangan gak kita? Apa yang kita korbankan? Gambarannya berkorban waktu Aid dengan kambing atau sapi. Bukan hanya berkorban itu, tapi pengorbanan jiwanya, pengorbanan berjihad dengan jiwanya, berjihad dengan hartanya, berjihad dengan ilmunya, berjihad dengan kekuatannya. Kata Rasul, man kana lahu malun, siapa punya harta, maka hendaklah falyatasaddaq bimali, hendaklah dia berkorban dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun, siapa punya ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun, siapa mempunyai kekuatan, maka hendaklah bersedekah dengan kekuatannya. Jadi gambarannya di dunia ini kayak apa? Kecintaan umat Rasulullah kepada keluarga Rasulullah itulah kayak apa kayaknya melalui titian Shiratal Mustaqim. Jadi seberataan yang semalam kita kisahkan hadis Nabi yang 7 tempat orang yang manfaat cinta kepada keluarga Nabi, seberataan itu amalnya di dunia ini dulu. Kan 7 tempat manfaat orang yang cinta kepada aku dan cinta kepada keluargaku. Kita ulang-ulang hadis ini. Dalam kitab Masyarail Rawi disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Muhammad bin Abi Bakar Asyili, salah satu murid Imamul Haddad, yang konon beliau ini pernah datang ke Aceh. Murid Imamul Haddad. Nah, ulun baca biografi sejarah Sidin, pernah Sidin rehlah sampai ke Aceh dakwah. Sebutkan 7 tempat manfaat orang yang cinta kepada keluarga Nabi. Yang pertama indal wafat, di waktu mati. Nah, kayak apa kita nih? Wani mati kada? Wani mati kada? Umur kita nih digunakan. Wani mati membela keluarga Nabi atau kada? Itu secara makna zahir. Matikan diri kalian sebelum kalian mati. Kayak apa matikan diri? Kalau orang tarik fana lawan gurunya, nang dipandangnya nang hidup, nang dipandangnya nang bergerak, nang dipandangnya nang berjalan, hakikatnya adalah gurunya. Ini orang tarikat Pak Nabi Syekh. Mati dirinya. Maka terkadang para masyayikh itu mematiakan hati si muridnya, mematiakan nafsu si murid ini macam-macam caranya. Supaya hilang nafsu amarah, nafsu lawamah yang ada di dalam diri si murid tadi. Kadang-kadang apa disuruh nang yang semalam dipisahkan ulama berhadam kepada salah seorang aulia 10 tahun berhadam, tukang basuh lisi, tukang artinya bersihi majelis, tukang apa bikin lampu yang ada di masjid gurunya. Itu membuangi, ngarannya membuangi rasa ego di hati, rasa inya nang alim, rasa inya nang harap, rasa inya nang hebat, itu dibuang. Kita mana lawan Tuhan berawak, ada jepang ngambil jalan yang melainkan Allah. Itu Tuhan jalan lah. Nah makan tukang siapa aja? Allah Ta'ala juga. Wah, Allah Ta'ala makan. Nambulah anak bang, Allah Ta'ala juga. Banyak nih namanya ndarakan zat Allah, sifat Allah lawan nang berjalan Tuhan, nang melihat Tuhan. Ayo, kepentingannya nang mencuntang Tuhan juga pak. Ibu maling sekali sampai yang lahirnya ke kiri. Mana menampar memang saya belajar apa nang banyak orang Tuhan pak, ya habis nang tampar. Kenapa aja menamparnya siapa? Tuhan nang menampar ikam. Kadang aja juga nang lain pak. Mungkin kisah Tuhan ini. Nah, di pasar biar mengaji ini dia. Nang kisah mengaji Tuhan nih, mengaji kisah ma'rifatullah. Nang bina ada bahasa syariat tuh rabi benar pak. Nang
melajarakan kadang-kadang orang ada tahu apa-apa juga. Minta maaf. Ada lulusan polisi, minta maaf, ada menyambat pang. Cuman apa cerita ada menyambat pang lah. Cuma mengadakan. Di mana kuliah ilmu? Dari mana inya belajar? Kau apa? Dari mana sumber ilmunya? Ajarkan ilmu. Kepentingannya kan ada syariatnya. Kenapa nggak tahu di syariat? Takun akan sembahyang ada tahu, apalagi rukun-rukun yang dia Habib nang terperinci sini mengisahkan salah mandi, salah banyu, salah wudu, salah macam-macam itu tak takun ini bilang, nah mau orang tetap ditakun itu. Tapi kalau kisah ma'rifat, bah, harap hancur diri nih. Sifat 20 itu ada ngali-ngali ada di awak kita nih. Ada itu maaf ya di Banjar sini, orangnya di Banjar nih. Waktu itu ulun mungkin 5 tahun atau 3-4 tahun telah lewat. Dia muntai, jadi dia kawannya Ustaz dulu pas uring waktu itu diundang dia muntai ada uring ada kiai di sana, guru aja. Untuk tahu kami ini kan, ini kita tahu lah. Siapa dulu nih? Orang Banjar guru aja. Ulun dengar apa pembacaannya di anak sendiri di laptop, direkam bubuhannya nih. Maka merekamnya murid-muridnya juga disebarkan pulang. Apa aja kisahnya nih? Nah intinya belum ingat lah, padahal banyak pang kisah-kisahnya lagi. Nangaran sifat 20 itu nang ngajar, anu jarsin. Nangaran sifat 20 itu lain wujud sampai baqa sampai mutakaliman itu lain. Amun Tuhan jar bersifat 20 aja miskinnya pang Tuhan. Ini bungol mah alhamdulillah. Menurut orang ibu juga lah orang nang bungol nih. Masa Tuhan bersifat 20 aja? Ya kadang ngerti nang wujud nang wajib akli itu kayak apa? Nah, apabila 20 ini ada, itu nang Tuhan tuh itu. Apabila kadada nang 20 itu lain itu. Nah, kada bersifat 20 toh. Berarti apa? Lain. Malai tasawwaru fil akli. Ada mumu. Karena mungkin dalam akal tuh ada kadadanya itu. Ayo. Jadi nangaran kita nih tuh, membunguli guru-guru kita, membunguli guru ulama kita, membunguli kita. Jadi ini mendengar semalam bulan Rajab tadi kalau ceramah Pak Ciko ajar kita. Nah dulu kawan lah ajar nonton dulu Pak rumahnya. Nah tanya awal di rumahnya pulang ceramah mau inna. Sifat 20 itu nang iyanya tuh apa? Nasar Abah, Nasar Mama, Nasar Muhammad, Nasar Adam, Nasar Allah. Nasar Mama 4, kita kurang censur nama-nama itu kan kita kasih dulu. Bahari lu belajar itu, kamu itu. Bahari Nasar Abah, negara apa-apa itu. Negara ini macam-macam. Nasar Muhammad, melihat merasa apa-apa kah? Macam-macam itu. Kemudian Nasar Adam, nang tanah, air, api, angin. Nasar Allah bang 4 juga, berarti 5. Nasar Abah, Nasar Mama, Nasar Muhammad, Nasar Adam, Nasar Allah. Berarti berapa? 5 kali 4 20. Orang ada sifat 20 nangannya aslinya. Oh, asli. Berarti nang guru-guru ini padahalnya membunguli kita. Ya Allah. Jadi wali-wali ulama-ulama Imam Ghazali, Abu Hasan Al-Asy'ari nang pencetus nang kisah nang sifat 20 nih tauhid, Abu Mansur Al-Maturidi itu membunguli kita berarti artinya jangan pintar. Nah, yo. Gara-gara belajar ilmu nang itu akhirnya sombong di hati. Nang orang sombong itu napa katujuh? Ujar Rasulullah, kada masuk surga orang yang ada di hatinya sekecil apapun daripada sifat sombong. Dia sahabat ya Rasulullah, ulun ini ketujuh nah apabila anu necis, pakaian apa bagus. Ulun ini apa aja ketujuh nang bagus, nang indah, nang mahal, nang mantap, nang bagus, nang keren. Ya Rasulullah ada apa nih to? Wala jinal kibir, tetapi nangarannya sombong itu al-kibru badrul haq wa ghamdun nas. Nangaran sombong itu adalah menolak kebenaran dan mahina akan orang. Mahina akan orang. Apa lalu itu dia. Jadi ini guna harta. Biasakan dia pikir itu seolah tekan itu. Padahal buahnya kita belajar pikir ini seolah TK aja. Ada yang bilang di TK harus atau naik kita nih. Sangkanya naik tuh mana kemarifat itu kan. Imam Syafi'i mengajarkan tentang masalah fikih. Sungguh itu adalah aulia daripada wali Allah. Orang tidak pamer. Nang dilajarkan sini fikih, tapi orangnya wali. Nang dilajarkan ma'rifat, orangnya bisa wala. Maaf.
Fatihah pulang dalam awak, marahai awak, andakan alhamdulillah di sini, mulai bismillah, alhamdulillah di mana-mana kan. Nah, betulisan, ditawing, rakam. Hebat nih. Nah, mulai menginjak kita Al-Quran di Fatihah, nah sedikit gimana sampai jadi awak. Wah, Masya Allah hebat. Tapi kenapa menyalahkan orang? Sampai mengadakan guru-guru yang ada melajari sifat 25 menguli kita. Berarti yang pintar lah. Nauzubillah summa nauzubillah. Dulu kita belajar ilmu tentang Nur Muhammad pulang, luput juga pulang. Muncak ulak-ulak apa aja mengulak balikin tentang masalah Nur Muhammad nih. Gara-gara kita maaf belajar Nur Muhammad, kitabnya nukilan, nukilan. Dari mana ini kan? Gak tahu juga aku aja. Kitabnya kitab apa? Gak tahu juga. Bagi nama ngarangnya. Dulu minta maaf, kan belajar Nur Muhammad. Pencetus Nur Muhammad siapa? Nah awal-awal mengajarkan tentang ajaran Nur Muhammad. Nah mempopulerkannya siapa? Gak tahu apa aja. Yang penting guruku ahli Nur. Sebaratan alam terbit daripada Nur Muhammad. Ditempang Nur Muhammad juga. Kebalikan Nur Muhammad suci. Kalau yang suci itu apa? Nah, lihat dulu Nur Muhammad. Coba kitabnya bujur-bujur. Cari nang. Artinya tentang masalah Nur. Ambil cari tentang kitab yang dikarang oleh Salafus Saleh. Awal nang membicarakan tentang Nur Muhammad adalah Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Nang mempopulerkannya siapa? Imam Ibnu Arabi. Sampai Imam Ibnu Arabi mengarang kitab Syajaratul Kaun Al-Munabbahat fil Hakikatin Nuri Muhammadiyah. Imam Ibnu Arabi. Cuman karangan-karangan Imam Ibnu Arabi ini ditakdir oleh ulama untuk dibaca di tengah umum. Apalagi kita Futuhatul Makkiyah. Karena karangan Imam Ibnu Arabi ini ujar Syekh Abdul Somad Palembang di dalam kitab Syiarus Salikin. Ini standar ilmu tasawuf ini, ilmu hakikat ini ada nang mubtadiin, ada nang mutawasit, ada nang mutaakhirin. Salah satu yang mutaakhirin itu karangan Imam Ibnu Arabi dan sebagian ada karangan Imam Al-Ghazali. Tapi kalau ihya itu standar, mubtadi itu bisa, mutawasit bisa. Yang bahasa ini macam-macam, siapapun bisa masuk kalau ihya ulumuddin. Ada karangan Imam Ghazali untuk orang yang mutaakhirin, orang-orang yang universitas dalam istilah kita. Karangan siapa? Syekh Abdul Karim Al-Jaili seperti Insanul Kamil. Bukan Insanul Kamil karangan Abu Ya Muhammad Sayyid Muhammad Maliki. Ada juga mengarang Insanul Kamil. Insanul Kamil fi ma'rifatil ulumil awalil wal awakhir karangan Syekh Abdul Karim Al-Jaili. Kalau ada salah itu 3 di atasnya keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi sini Syekh Abdul Karim Jailani terus sampai Syekh Abdul Razak sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka Abdul Karim Al-Jaili itu ditahdir. Jadi ulama jangan dibaca, bahaya. Kenapa? Kita ini orang awam membaca orang universitas bisa heng gimana nih? Mengapa kada kelas kita? Kada kelas kita nih toh. Kita ini kelas masih nang di bawah, standarnya masih SD, nang dibaca bubuhan, nang kuliahan bingung. Aduh sana SD kita SD nih. Ulun dulu anak ulun toh. Ulun SD di sekolah lulus. Anak ulun SMP sampai SMA bertakun masalah matematika, bah, ya aku gak paham aku nih. Menang paling-paling kalian nih zaman aja. Ini nang kadang dikali pangkat-pangkat itu nggak pak, buat draft napa kan? Bah, ulun bingung loh nih. Nah sama itu contoh lah. Kita SD, orang pelajaran itu bingung, kita kenapa memaham. Bahkan Al-Habib Abu Bakar Al-Adami Sahibul Laban bin Al-Habib Abdullah Al-Idrusil Akbar Syamsis Sumus ujar silin apa? Tidak pernah aku melihat abahku sariknya lawan aku kayak itu sariknya, terkecuali setelah aku silin melihat di tanganku ada membaca kitab Futuhatul Makkiyah karangan Imam Ibnu Arabi. Masya Allah. Nah, jadi kita azir kita nih ada kitab-kitab Al-Fusus-Fususul Hikam karangan Imam Ibnu Arabi juga. Nah itu ditazir juga oleh ulama-ulama kita, jangan sampai dibaca. Apalagi kita belum sampai ke maqam itu. Apalagi membacanya kada berguru. Paham seorang? Iblis.
pas penarikan juga makom hitamnya lalu agak kaya sudah was-was iblis ujar apa? Ujar Syekh Abdul Syarani itu dalam kitab Tanbihul Mumtarin, penjagaan bagi orang-orang yang tertipu. Banyak orang tertipu. Membaca kitab ini rasa seorang sudah kayak itu. Membaca karangan umpama wali-wali nang makomnya sudah tinggi, rasa seorang sudah jadi wali juga. Ya, membaca karangan umpama Syekh Abdul Hamid Abulung, ujarnya bujur kada itu karangan Syekh Abdul Hamid Abulung? Wallahu alam. Bukti otentik bujur kada? Nang tersebar di mana-mana ini nukilan dari karangan Syekh Abdul Hamid Abulung. Ini nukilan daripada Syekh Abdul Somad Datus Sanggul. Bujur kada itu? Sahih kada? Atau kada diulah-ulah orang aja kan? Membaca kitab mereka seolah-olah kita ini tadi sudah kayak seperti mereka. Membaca kitab wali seolah-olah seorang sudah jadi wali. Ini bahayanya nih. Ini aku seorang ini mau baca kitab wali, oh aku nang kayak ini, nah bak aku nih, nangalih. Orang membaca kitab aulia tadi itu kisah wali kayak ini, mudahan Jawa menuruti, maka itu. Pagi minta maaf banyak kau ini namanya sakan karamat wali, karamat ini kau bisa terabang. Menjadi imam haddad. Itu galilun naf'a. Yang diceritakan daripada para wali-wali itu perjalanan sidin. Sidin ibtidaiyahnya kayak apa, sidin untuk ilmu dari mana, sidin amaliyah sidin apa, sehingga sidin dengan sebab istiqomah mengamalkan itu dapat karomah. Ini kita karamatnya ini disahkan karamat, nanti karamat. Sidin hebat maka ini. Soalnya kamu ada itu. Orang disahkan perjalanan sidin kayak apa. Oh ini perjalanan sidin, nah misalnya sidin waktu itu nuntut ilmu ke sini. Sampai Syekh Abdul Qadir Jailani kisahnya 40 tahun sembahyang subuh dengan wudhu isya. Syekh Abu Bakar bin Salim pulang kayak apa ibadah sidin. Syekh Abu Bakar bin Salim pakai wudhu. Salat isyanya, salat subuhnya berapa puluh tahun dengan wudhunya isya. Oh, kayak itu sesuai aja orang jadi wali. Mengaku ada tahu kita kenapa jadi wali apa? Karena kayak itu artinya kita ini merasa rendah. Kalau kita membaca biografi sejarah para aulia Allah, aku ini kecil dibanding dengan mereka. Aku ini kada apa-apa dibandingkan dengan mereka. Nah ini, jadi manfaat kita membicarakan tentang aulia itu tentang perjalanan sirah sidin, riwayat sidin untuk ilmu, apa nang amalan sidin, apa kitab nang sidin baca, dari mana sidin belajar fikih kepada guru-guru ini, sampai Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf di dalam majelis sidin mengkhatamkan kitab Ihya Ulumuddin sebanyak 40 kali. Al-Habib Abu Bakar Gresik 40 kali khatam Ihya, boleh lagi sampai 40 kali khatam di majelis sidin. Masya Allah. Ini kita sekali itu aku sudah belajar itu aja. Mohon harap lah, yang lain aja kita pulang. Bahkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim sangat aib bagi murid tadi hendak belajar guru-guru. Kalau nak minta bacaan kitab lonbian ini bagi seorang negara, seorang mengatur guru katanya itu kalilul adab ngarannya. Mau kita nak guru nak belajar lonbian tasarabian kita nampak. Kitab nang perukunan aja kan belajar di sini tidak apa-apa. Ini ada panjang mana itu dia. Lu tahu belajar itu hari. Lu nak belajar nang kitab nangharat pulang. Nah itu ngarannya kita nang ngatur. Tentunya dokter lebih tahu daripada si pasien. Si guru lebih tahu ketimbang murid tadi. Kepada dia semua, oh ini pantas belajar ini obatnya ini. Nah itu. Ada seorang ditaturakan. Bagi anak di sini kita nanu aku yang hebat, kami belajar kita aku tinggi kita ini. Oh iya sudah sombong pulang lihat kita. Nah ini perjalanan tentang masalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Dia tadi dirulutlah mengaji Nur Muhammad rukut juga. Karena sedikit di kampung mengaji Nur Muhammad, anak Muhammad di awak. Jadi dulu kencak dikisahkan ya lah. Bukan belain kada Nur Muhammad apa lawan Muhammad di Madinah itu. Wah hebat dulu ini. Kenapa enggak? Muhammad di Madinah itu nampil awalnya, nampil akhirnya, nampil duduknya tadi. Jadi Habib ingat dulu semalam sini ceramah di mana? Menikah di sini berkahku Muhammad seikungan bahkan tuh aja bau bapaluhan aja bau paluh babau. Kalau paluh Rasulullah apa? Harum ya Allah kantut adalah Rasulullah kantut sahabat itu kalau kasih ada lah Rasulullah kami adalah kelihatan
Bahkan kotoran Rasulullah adalah kelihatan. Diriwayatkan, ada enggak? Kalau Rasulullah jadi minyak harum. Nah, ada orang waktu Rasulullah artinya redan guring titikan jadi kepanasan di bawah ada apa tilang ranjang yang kita lah sekali titikan diandaki nih wadah. Tadi bangun sana Pak Hasan belum mulai minyak harum ya Rasulullah. Masya Allah. Kita paruh kita dia orang seorang juga apa? Muhammad ajar. Belain gak aja Muhammad ada dia waktu mim hak mim dal. Mim kepala hak dada mim pusat dal batis Muhammad Sikuan. Nah, harap pulang apa? Muhammad turun naik. Muhammad mim mata hak hidung mim mulut dal dagu Muhammad turun. Muhammad naik pun juga ada juga mim mulut hak hidung mim mata dal dahi Muhammad naik. Itu orang Banjar. Pasti karena orang bahasa Arab lu pegang. Kalau connect dah nih mulut pamun anpun ainun apa nih jab nah luput lalu ini ada connect nih nang burung Muhammad tadi nang Muhammad turun naik pas sudah itu tak belum kan menyalahkan lah bintang apulun bah di belajar yun itu belajar belum dia disuruh belajar itu jadi tahu kisahnya ya kan disuruh belajar kalau misalkan mengisah pakai hati awak tahu kan misalnya nah jalan sudah tahu jalan ini tak cuma kali ini menyalahkan nang salah kali dua kenapa orang nang itu mengisahkan nah ini awak nyawan kayak itu tadi nah ada unsurnya dari Rasulullah mim amin dal tadi tak maka ikam jaga awak ikam jangan sampai dibawa ke maksiat lu kayak itu hikmahnya bukan minum Muhammad selingkuhan semua boleh apa pun dia berjamin aku Muhammad kalau sudah bang bagian ada aku Muhammad dipang sudah Rasulullah kayak pas sholatnya sampai apa tawaramat gadama sampai bangkat berarti sini seorang gak ada sembahyang kayak apa gimana mana kutak ini kan sama Rasulullah setiap umatku masuk surga dari Nabi kecuali orang anggar bilaman abah siapa nanggan ya Rasulullah kurang nama menuruti aku itulah orang nama masuk surga siapa nang kada menurut tahun aku aman asani papat abah kurang nang kada menuruti gawian itu orang nanggan masuk surga dia Nabi biar harap kesan Muhammad harap karena dia ambak wah ini bisa dari mata ini dirahainya nang tak senang apa dia macam apa diri nang terperi-perikan kajalih apa kan nama Nabi itu nama negara enggak mengharap anak sah diri nama Nabi kenal diri nang terperi diri nang terperi-perikan diri nang kajalih kayak apa mengenal itu tadi di ujur tahu orang mana orang terperi tahu juga aku dia tahu madahkan kayak pedang prosesnya dia tahu juga yang banyak minta maaf ngaji ilmu nang kayak itu belum lagi hadis kursi tujibul badan seorang kalbu hancurkan badan jadilah hati aku ini kan bawa tadi dia hati dia ada karena ada tukang siapa lihat oh ini Muhammad Sikuman kita hancurkan hati tujibul kalbu seorang roh hancurkan hati jadilah roh tujibul roh hancurkan roh jadilah nur Sikuman itu prosesnya tujibun nur hancur nur kada lagi jadilah aku jadi Tuhan Sikuman Allah Ta'ala nah ada dia di nur memilihnya berarti aku Allah Ta'ala Sikuman nah ya nambah aku Tuhan itu tak tidak masa malam julu nambah aku artinya namun kada bakal Allah Ta'ala belum lagi sampai ilmu dari belum sampai ke mana maka ini yang sampai ke mana sampai ke neraka nah, jadi bujur-bujur ngaji itu guru nang mursyid bujur-bujur nang malajar itu harus ada bisi guru nang mursyid atau murabi nang membimbing dirinya rohnya itu yang penting dulu kurang bisi guru tadi supaya hatinya liberasi kita ambil semalam berangkat sini bisa masuk tarekat di sini nampak baharatan jangan sikung harat aku jangan sikung harat tarekat aku nang ngaran orang tarekat di sini harus berasi hati mun seorang rasa harat ini rasa itu apa salah seorang aja naharat itu kan ada tasawuf ngarannya kan ada tarekat ngarannya orang bertarekat itu saling merundukkan tawadhu supaya merendahkan diri supaya nafsu nang ananiyah menjadi Imam Ghazali nafsu nang aku nang harap aku nang ibadah aku nang alim aku nang hebat nah itu dibuangin itu siapa nang harap nang kau sembahyang siapa itu ibadah siapa dulu
Kalau orang tarekat panabise, tarekat orang jalan panabise, yang sembahyang tidak ada hakikatnya dulu kok. Ini orang panabise lah. Yang disalahkan dulu. Kalau orang kada tahu kisah orang panabise, berarti itu akan gurunya lah. Orang kan makan guru. Arti panah itu duri diri seorang kadada, guru yang ada dalam pandangan hakikatnya. Itu. Nah, ada yang salah paham. Orang kisah panah alun saya, sembahyang bandak gambar guru di muka. Nyata salah itu. Anda minta maaf gitu, sembahyang nah, mandang gambar guru. Itu guru dulu. Disembah gurunya. Kemudian nitih guru itu bang supaya mengatakan wajah sini. Nah itu ada apa-apa juga karena jangan dianak di muka. Di muka itu makanya orang mana hakikat kalau nah dinyatakan wajah sini. Hakikatnya siapa nang jalan, siapa nang apa-apa jadi itu. Cuma di dalam kitab-kitab tarekat itu banyak disebutkan. Kalau masalah orang berguru itu kada tahu masuk apa, kada pernah membaca kitab tarekat, kada pernah masuk ke dunia tarekat, ya nyalakan. Kenapa pulang? Dia maka menghadirakan Tuhan, karena menghadirakan guru sama dia makhluk dua. Apa fana bisyeh muqaddimah fana fillah. Orang panah lawan gurunya itu muqaddimah, inya panah lawan Allah. Muqaddimah, arti muqaddimah itu apa? Pintu gerbang. Inya hendak masuk kepada makom panah fillah. Nya naik kena guru. Sudah kata guru, kan lawan guru nih naik kena kadir lagi nih pandangnya panah Rasul. Di mana panah Rasul bang? Langsung panah billah kena. Ini jalannya tangganya. Kalau kau gak masuk ada panah billah. Nang ada di panah billah mana ya? Ngeradau. Ngeradau kan itu. Kenapa orang panah billah saja Habib Zainul bisa? Siapa? Abahnya Nabi Abdul Jadir bilang menjergian semalam sembahyang 40 hari kan? Tasyahud akhir. Masya Allah. Tasyahud akhir kan? Ada bergerakan 40 hari dulu yang ambil. Itu orang-orang panah kada sadar, kada merasa sirin. Ini pakai sapan nak? Kayaknya panah tuh orang itu panjang. Kada aku. Mana ada ngomong. Nah itu orang panah luput. Itu warnanya dipanah-panahkan. Orang panah tuh ada itu langsung ini ada merasa, ada sadar. Jangan biar 40 hari makan kada, bergerak kada, tapi kada mati, hidup aja masih lah. Ada gitu. Kita 40 hari itu kayak apa? Makan kada, beol kada, sifat basyariah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat basyariah dicabut. Sifat basyariah kita manusia nih lapar, makan, haus, minum, sakit parut, Anda alkohol. Ya Allah, sifat manusia itu. Maka kita ulang menakir seseman di malam ada kisahnya. Siapa mengambil tarekat kepadaku serta diamalkannya, niscaya orang itu mendapatkan rasa majujuk di dalam dunia. Apa arti majujuk? yakni diambil oleh Allah akalnya yang basyariah diganti dengan akal yang bangsa Rabbani. Basyariahnya dicabut oleh Allah. Nah sifat manusianya itu dicabut. Namanya makan, lapar itu dicabut sudah. Diganti dengan akal yang bangsa Rabbani, yakni tidak punya wujud, sifat dan af'al, melainkan hanya wujud Allah yang bersifat wujud hakiki. Dirasakan. Nah, kalau bahasa tasawuf itu dauk. Hati dauk itu dirasakan. Nah, kayak ini kan ditarik sampai 40 hari sidin, akal basyari ditarik sampai 40 hari. Nah, bayang tasyahud akhir. Tasyahud akhir 40 hari. Kita harus 40 hari. Dan 2 jam aja kira panas banget is. Harus 2 jam, sejam aja bilang juga nyamuk mengikut seperti komannya tumbuh apa abut sudah kita. Kenapa? Akal basyariah kita masih ada. Kaulah diulah-ulah itu, kada kaulah diulah-ulah. Nangaran diulah-ulah itu nggak asli. Kan asli kalau diulah-ulah. Ada orisinil aja masih gitu lah. Cuman ujung-ujung nah. Nyamuk kan, napa akan merasa. Sudah kali jaga berapa bulan, nah menunggu hitungkan perguruan. Kita tahu sih. Ada sembahyang sih waktu itu. Ada sembahyang lah. Orang gila, orang yang sembahyang apa? Bukanlah al-akil balik, berakal lagi balik. Sini kada itu akal basyariah kada ada. Buktinya apa? Kepanasan kada, kenyamukan kada sih. Makan kada hendak makan, kada hendak minum. Nah, jazbah. Hari
oleh Allah, akal yang basyariah diganti dengan akal yang bangsa Rabbani. Nah ngaran diulah-ulah itu nyata ada bagus pada asli itu. Di papan akal. Bisa diulang aja, bisa diulang-ulang enggak? Nah ngaran pada asli. Karena kawannya ada diulah-ulah gitu, dasar tak yang tak Tuhan. Maka dari itu jazbatun di dalam hadis Rasulullah, jazbatun min jajabatil haqqi khairun min ibadati sagalain. Satu tarikan dari tarikan Allah, namun untuk mendapatkan satarikan detak. Sekali tarikan ditarik oleh Allah, akal basyariahnya diganti dengan akal bangsa Rabbani, khairun lebih baik min ibadati sagalain daripada ibadah jin dan manusia. Satu tarikan dari mereka lebih baik daripada ibadah jin dan manusia. Nah itu daripada orang yang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka sidin apa? Maka ujian di dalam riwayat tasbihatun min arifin billah khairun min alfi rak'ah min al-abid. Satu tasbih daripada orang yang arif billah lebih baik daripada 1000 rakaat daripada orang yang ahli ibadah. Kenapa? Sidin bertasbih diisi yang orang. Kita kosong. Ya. Sembahyang tadi aku tipang sudah. Nah itu kan standar kita sudah. Kadang kalau dibuang-buang gitu, dasarnya itu makom kita. Cuman harus dilatih. Kalau kita ada riyadhahnya, ada mujahadahnya. Mungkin ada latihan, ada hawa. Harus latihan mendapatkan itu. Ada hawa langsung simsalabim, kita ada. Ini mau belajar aja semalaman masih ya sudah. Nah diambil. Karena hawa simsalabim harus ada riyadhahnya, harus ada mujahadahnya, kesungguhannya, lalu dia melatih tentang masalah itu supaya mendapatkan akan rasa jazbah tadi atau fana tadi. Jadi fana tadi kata awal di fana-fanakan dasar inya itu ada merasa. Nah ini tentang masalah hadis segalain, yaitu al-hadis rabi wal arbaun. Sebutin hadis tadi kita baca dulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Semalam dikisahkan jangan memanggil gurunya di luar sedangkan inya hendak masuk ke dalam rumah gurunya. Laukanat bi hajatun kabirah, bahkan dia tetap wasbir hatta yakhruja syekh. Sabar sampai gurunya tadi keluar. Watalaqau bi adabin, dan tak kala bertemu kayak apa? Bi adabin dengan adab, watawaduin dan penuh kerendahan hati, wahaibah dan rasa apa kita haibah, melihat sini itu rasa luar biasa, takzimnya merapa membesarkan di hati, mengagungkan gurunya tatkala dia berhadapan. Was'al wahajataka tughfilhim insyaallah. Menghendakkan itu sidin hanya rikap ulun nang kaini nah, hajat ulun nang kaini apa? Tapi seyogianya jadi sidin. Jangan kau jadi Imamul Haddad dalam kitab Tasbihul Fuad orang nang sewaya ini di sini. Di zaman kita ini nah, yang di sini lebih 300 tahun lah. Lebih 300 tahun dari kita. Orang ini datang kepada orang soleh, datang kepada para wali-wali Allah, nantinya datang dari urusan dunia. Amun ada urusan dunia ada datang. Minta maaf urusan pengajian jangan mau datang. Tapi kalau urusan minta baju apa? Apalagi gurunya sini jadi bari baju hebat. Apabila sini mau bari baju pengaris, laris. Apabila orang bujangan datang ke sini itu minta baju langsung kata dia dong. Balah kasar apa? Akhirnya apa? Urusan dunia aja. Padahal para aulia, orang saleh itu dianggap Tuhan di dalam dunia ini untuk apa? Orang alim diambil ilmunya, orang non saleh diambil tabarruk dengan beliau, datang dengan penuh cinta kepada orang saleh tersebut, dengan memandang wajah sidin tadi supaya apa? Supaya kita mendapatkan madad dari guru tadi. Kita kan karena urusan itu kan datang. Jadi akhirnya apa? Orang saleh, tuan guru, apalagi gurunya tadi udah diulangin apa? Diulang jimat warga. Banyak ada harap baru sih bagi-bagi dia lain pulang. Nah suruh jadi orang gue berbuat tak. Biar sangkal pulang. Dan seorang
Jadi Sidin datang dengan tawadhu dan haibah dan ta'zim. Artinya makanya datang untuk ilmu manfaat bagi diri kita dunia dan akhirat. Belum lagi kita memandang wajah Sidin ada manfaatnya kok. Belum lagi orang makan bersama orang soleh itu akan mendapatkan manfaat. Memandang Sidin, makan bersama Sidin, hadir di majelis Sidin, itu semuanya ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Jawahirul Ma'ani disebutkan nanti di hari kiamat orang itu diputuskan masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, "Hei, pernahkah orang itu salat di belakang para wali, para orang saleh?" Sudah pernah. Orang bersembahyang. Nah itu Bang, pernahkah orang hadir di majelisnya wali? Ada pernah juga. Adalah pernah hadir di majelis Sidin Tuna, di majelis orang saleh itu ada pernah juga. Pernahkah orang itu tadi makan bersama orang saleh? Ada pernah. Pernahkah orang itu berjabat tangan? Ada suah juga. Pernahkah orang itu memandang? Nah, pernahnya sekali memandang dia. Pandangan apa kepada orang saleh? Dengan pandangan cinta memandang Sidin, akhirnya orang itu dapat syafaat daripada wali tersebut. Nanti jangan diulang. Kalau kira aku maksiat, yang penting memandang wajah wali. Baik kata sudah itu, betul lah. Jangan diulang. Kisah ini tadi. Ya kadang diulang, oh itu hari gitu ya. Jadi biar aja aku maksiat kan bapak. Yang penting aku rancang kesalahan non Sidin, guguran kesak. Bah ya aku sudah. Memang fadilat orang bersalaman dengan orang saleh itu masya Allah ada manfaatnya. Belum lagi man sobahani bersalaman dengan aku, bersalaman orang bersalaman dengan aku masuk surga ya lah. Salaman orang punya silsilah sampai kepada Rasulullah SAW. Bersalaman dengan Habib Bang. Salaman dengan Habib kayak Habib. Kenapa jadi orang yang bersalaman sampai kepada Rasulullah tadi masuk surga? Karena bekas tangan Rasulullah di tangan sahabat. Kemudian bekas tangan Rasulullah di tangan sahabat nih, tabiin murid sahabat bersalaman nih. Kemudian sampai kepada kita bakas. Itu Allah. Kemudian membuat Habib itu Bang bakas lah. Bukan juriat Rasulullah itu ya Pak. Dalam tentang setubuh Sidin darah daging Rasulullah ada. Ya ada. Biar kada Habibnya ada musafahan, harus musafahan sapa. Diri Sidin itu sudah seimbungan darah daging Rasulullah. Apa biar? Ini minta maaf. Silahkan mengambil hadis musafahan kepada guru. Ada salah untuk mengambil berkah. Jika ada yang mau ngomong, Habib itu aku mesti silsilah musafahan ya bagi agak pulang. Aku mikir banyak ambil musafahan. Ayo. Untuk lihat Rasulullah ini timbang-timbangannya. Walaupun Sidin tadi kadang umpama Sidin kan alim, belum bisa salaman. Hakikat hatinya salaman. Ulun kada kau mencium tangan Rasulullah, orang mencium tangan anak Sidin barang. Karena di sini dari Rasulullah ada. Ini pandangan kita waktu salaman itu hakikat hati itu, niatnya. Ini kan salaman wala tipang sudah. Nah kalau dia salaman tipang sudah. Salaman menjadi Rasulullah, nah kalau di salaman ini Habibnya pulang alim, berdua dapatlah. Mana darah-daging Rasulullah, mana Sidin alim, masya Allah luar biasa. Ada silsilah man sabahani pulang, man syabakani au syabakani. Ya Allah. Dua dapatnya. Itu keutamaan durian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang itu sudah ketentuan Allah. Kata kau diputus-putus, kata kau dihilang-hilangkan serta itu. Kayak apa? Mereka Zatiyah Sidin menyambung sudah kepada Rasulullah. Ilmu pulang Sidin ada berisi. Lalu intisabnya itu dua. Ujar Imam Abdullah bin Ali As-Samudi dalam kitab Jawahirul Uqdain. Ini mana? Intisabud dini wa intisabud dini. Agama, ilmu, intisab sampai kepada Rasulullah. Timnya Bang, darah Sidin Bang, awak Sidin Bang, nyambung kepada Rasulullah. Ayo Pak. Kita kok anak mana yang nyambung makan? Kita nih anak menyambung makan kepada Rasulullah, awak kita kayak apa? Iya nang Haji Nur Muhammad
tadi Bang, supaya menghilangkan jambon ini, wujud bukan jambon lain kasumi jambon. Wujud nang dosa, sekali-kali kada kau mengenal Allah nang bersifat suci. Nang kita ini gambar apa jadi kita dosa kamana? Awak nang najis kamana? Hendak bersih kepada banyu nang tahirun, mutatahirun atau air mutlak. Kita hendak menyucikan diri kita di mana? Supaya tersambung dengan Rasulullah, sambungkan diri kita kepada orang yang disambung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tersambung Pak. Tersambung kita nih kada duriat Rasulullah, cuman berguru parah dalam duriat Rasulullah. Sampai Syekh Basaudan itu tadi, ada orang ahli kasyaf menyatakan kepada Syekh Ali Basaudan, marhaban, marhaban, ya ada baik Rasulullah. Anak mentang kepada keluarga Rasulullah. Dia mau disini, guru. Dia tahu kalau sama bersaudara itu kan Habib. Kenapa dia padahal ahli bait Rasulullah? Kan tahu disini aku memandang di situ ada Rasulullah. Ayo Pak. Ada Rasulullah kok di sini enggak Pak? Kenapa sebabnya? Karena Sidin ini dekat dengan keluarga Nabi SAW. Guru Sidin habaib, bahkan belajar lawan Sidin dari para habaib dulunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berguru kepada habaib, murid Sidin pun habaib. Masya Allah. Dikelilingi oleh habaib duriat Rasulullah. Mengapa kada hilang bau sapinya? Kemana? Bau Rasulullah. Nanti awaknya tak ada lagi bau Rasulullah. Kenapa beparak bau kurang tak kiri, kurang bujur minyak harum, ke kanan, kamu ke belakang orang minyak harum. Kenapa nggak ada harum kita? Kan ada kawan bau acan. Nah kayak apa aja, biar pasti bau acan. Biar kadang tak gatuk acannya, cium baunya. Nah itu sudah logikanya, kenyataannya. Asal itu tadi. Ini manfaat orang yang dekat dengan keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kalau kita misalkan. Apalagi dalam kitab Ibnu Arabi, Futuhatul Makkiyah. Masya Allah. Kalau kita buka tentang rahasia keluarga Nabi, rahasia orang kita kepada keluarga Nabi, Masya Allah. Bahkan Syekh Subnabahani menukil daripada kitab Futuhatul Makkiyah, lalu Sidin ambil Sidin apa jadikan satu kitab sampai 4 jilid, kitab Jawahirul Bihar. Jawahirul Bihar. Syekh Subnabahani 4 jilid. Ini yang kita jawahir nang dari Imam Ibnu Arabi diambil Sidin, kumpulan Sidin, nang khusus dari Imam Ibnu Arabi. Dijelaskan Sidin tentang manfaat orang yang dekat dengan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah lain kali kita bicarakan masalah ini. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Jabul. Wajah bertubuh bertubuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum bi asrarihi bi dharani amin. Ila amgal arabi'u masmu syai'in min ar-ras al-khamis qaslu rijlain ma'al ka'bain wasadisu at-tartib. Masih kita daripada rukun pengarangnya fardu wudu pasalnya. Nah kemarin terakhir bahasan masalah bulu-buluan yang ada di muka kita daripada 20 macam. Nah, mengkaning apa ngarannya jambang, janggot, apa ngarannya al-adhan, apa dari ghamam, wal hajiban, wal khaddan, was sibalan, kemudian wal aridan. Nah, sibalan ini jarang mengenal ujung daripada kumis, tapi ada juga orang sambung
ada juga sambung hanya sambung jadi ulat modelnya ada juga. Kemudian kemarin ada idarani wahuma asy'arani an-nabatani baina suduri wal 'arid. Ada juga kemarin daripada bulu yang tumbuhnya itu antara pelipis baina suduri wal 'arid. Pelipis dan pengarangnya ini arid tumbuhnya jambang kemarin. Kemudian 12, 19, 14, 15 bulu mata atas bawah kiri kanan. Kemudian lehyah, jenggot, awalnya sudah biar, kemudian sesengot, nah itu kumis kemarin, yaitu yang sudah kita pahami. Cuman kemarin kita jelaskan bahwasanya sunnah di dalam agama kita itu mengerik atau memisahkan daripada kumis, tapi memanjangkan jenggot yang sunnahnya. Wal anfaqah kemarin, nah ini anfaqah. Kemudian kalau anfaqah warna kanan ini kalau anfaqah kiri kanannya. Itu yang 19 terakhir sudah bahasannya. Kemudian masuk kita kepada membasuh daripada dua tangan, al-mirfaqain, dan sampai kepada yang keempat ialah masku syai'in minar ras, menyapu sebagian daripada kepala. Ar-ra'su ismun lima ra'asa wa 'ala. Ar-ra'su yakni nama dari sesuatu yang di atas dan tinggi, itu asal katanya. Wa huwa huna ma'rufun. Tetapi yang dimaksud ar-ra's di sini yaitu sesuatu yang sudah kita ketahui bersama, yaitu ini yang namanya ar-ra's. Nah, kita ketahui bersama istilahnya. Wal muradu bil mashi, dan apa yang dimaksud yaitu dengan menyapu sebagian kepala itu di dalam rukun wudu yang keempat ini, yaitu wusulul balal, yaitu sampainya basah di kepala itu. Nah, makanya ketika kita membahas sampainya basah dimanapun, di belakang lah, di higa lah, di muka, besar jambul, tancok, gatsby, pas saya di higa, di belakang. Apa jurang itu wudu? Kenapa? Sahaja lah saja. Nah, itu usul balal. Al-ma'na anna rabi'a min furudil wudu'i usul balal, walau bi ghairi fi'lin fa'il. Nah, walaupun tanpa usaha ikhtiarinya, orang yang membasahiakan bahasanya nih. Nah, ya ini fi'lin fa'il ini karena kegawiannya orang yang membasahiakan cukup aja. Jadi kita pas sampai kepala basahiakan boleh aja. Oleh benar kan orang. Kalau diuduakan bang, dia sebukuan wudu nih, itu makruh. Tidak diuduakan. Bimashin kah, atau ghaslin kah? Nah, membasuh atau menyapunya itu dengan sapuan kah, atau dibasuh kah? Terserah, maksud bukan kepala. Au ghairihima, atau selain keduanya itu, ila syai'in min basyaratir ra'si, kepada sesuatu daripada kulit kepala. Nah, itu kulit kepala. Au sya'arihi, atau kada sampai ke kulit rambutnya aja bolehlah. Boleh bisyar. Nah, bisyartin, ada syaratnya. Alla yakhruja an haddihi idza mudda min jihati nuzulihi. Syaratnya apabila kita hanya menyapu rambut karena sampai kulit kepala, syaratnya tidak keluar rambut itu pada batasan daripada kepala.
dari sisi turunnya rambut itu. Nah, rambut misalkan urusannya ini di belakang tadi, nah arah belakang, kemudian kita hendak rambut saja, tapi rambut itu sampai ke bawah sini ada masuk karena melebihi pada batas kepala. Nah, keluar sudah, karena keluar tadi misalkan di sini, nah rambut saja harus sampai ke dalam, kita rambut saja, atau di sini tadi. Nah ini batasan kepala, kan batasan kepala kita tahu aja, dijulurakan ibaratnya. Nah, jadi itu syaratnya boleh rambut saja, kadang membasahi kulit kepala, kadang keluar dari batasan kepala, dari sisi turunnya rambut itu. Walau balla yadahu wa wada'aha ala khirdatin ala ra'sihi fa wasala al-balal ila ra'si ajza'ahu. Maka apabila jikalau tangannya itu dibasahi, kemudian dia letakkan di atas satu kain atau kertas di atas kepalanya, bahasanya tuh balapik, kertas anggap kupiah ini, nah ini kupiah sama aja, kita anggap kupiah, kita andap, nah kita basahi andap, nah, sampai basah ini, fawasalal balal, sampai basah tadi, ila raksi kepada kepala nih, ajza'ahu, maka itu cukup artinya bagi orang itu. Qala bin Hajarin, berkata Imam Ibn Hajar, artinya apa? Khilaf Imam Ibn Hajar, wa illam yaqsidir ra'sa. Nah, wa qala Ramliyu la budda min ghasbihi. Kalau ujar Imam Ibn Hajar, walaupun pada bermaksud pada kepala itu nang dibasahinya, tapi kalau Imam Ramli la budda, harus mau kada mau tidak, sudah tidak mau tidak, la budda min ghasbihi, lazim ada qasatnya itu. Artinya memang qasatnya hendak membasahi kepala. Kalau Imam Ibn Hajar tadi walaupun ada fasatnya tadi, model kayak apa ya bahasanya tuh, selajur menyalajur aja pakasnya, bahasa ini selajur menyalajur timbul basah, oh ya langsung aja sudah aku. Jadi kada menyengaja bujuk-bujuk, cukup saja ujar Imam Ibn Hajar. Kalau Imam Ramli tadi ada, mesti ada fasatnya, ada niat yang dimaksud. Al-khamisu, nah kemudian sampai kita kepada yang kelima, ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Al-ka'bani huma al-'azamani anna bita annatani anda mafsali saqi wal qadami. Mata kaki adalah dua bongkahan tulang di sana itu, yang ada di persendian batis kita, antara batis lawan apa ngarannya nih, besak ini padam, paharan ini landa, apa bahasa kita ini apa ngarannya, ada itu bahasa kita ini miskin, alih bahasa akan bahasa Arab tuh kayak ada bahasanya ini lain, awak ini lain, nah ini sak. Nah, ini padam. Apa dengan ini oke? Ini ada artinya pukulan ini kan antara landau lawan betis. Nah, ini pukulan ini kita. Nah, bahasanya udah orang Banjar ini landau apa ini? Kalau bahasa Indonesia Pak? Betis, ini betis bukan sudah. Ada ya Pak? Begitu. Nah bahasa ini kurang, bahasa Indonesia ini miskin, bahasa Arab maha kaya luar biasa. Nah, mata kaki. Nah banyak orang yang was-was gara-gara mata kaki ini, rasakan kebasuh ya, rasakan kebasuh. Nah makanya kalau di
sunnahnya membasuh kaki ini kalau di dalam kitab ini sampai di sini. Landau tadi sampai sini antara lutut pulang lawan mata kaki. Nah, jadi tengah-tengah sini sunnahnya sampai sini membasuh. Jadi ini kan betah lagi nih. Nah, kemudian kalau sunnahnya Imam Malik itu sangat bagus dilakukan ditadlik. Nah, pernah kita jelaskan bahwasanya di dalam madhab Imam Malik ini diwajibkan ditadlik dengan meresap-resapkan air di seluruh anggota wudunya. Nah, tangan misalkan. Jadi kemarin kita membahas tentang orang taklid berpindah madhab kepada Imam Malik ketika dia berwudu mau tawaf. Nah, karena darurat memang izdiham, karena berdesakan di sana pasti artinya tersentuh orang yang bermahram. Nah, di sini orang mengikuti mazhab Imam Malik, tapi ingatakan jurlun bi kaifiyatihi, dengan caranya Imam Malik berwudu. Jangan niatnya Imam Malik wudunya Syafi'i, nah ini luput. Nah, jadi niatnya Imam Malik maka caranya pun dengan Imam Malik. Nah, jadi diresap-resapkan. Nah, makanya pakai jujuran batis. Hikmah daripada madhab Imam Malik ini untuk kita, insya Allah ada lagi nangaran apa tadi was-was karena basuh, karena jelas benar bajunya dipicik sudah, ada lagi nang asal lalu dipicik diratakan bujur. Kalau kita tadi bisa tergambar daripada was-was, makanya karena banyu asal lewat itu, artinya banyu asal lewatnya sampaikah ke sini? Adakah? Ada itu. Sama tadi ditumbin tabasuh duakah adanya. Tapi amun ngompat Imam Malik tadi, insya Allah. Dan di dalam satu magalah urujan minal khilaf sunnah, keluar daripada khilaf sunnah, artinya mengamalkan sunnah yang lain itu sunnah, mengerjakan sunnah di madhab apa ngarannya wajib di madhab lain itu sunnah, berarti di kita wajib di Imam Malik tapi sunnah di kita. Nah, kita keluar daripada khilaf antara Imam Malik jadi wajib itu kita sunnah, keluar kita dari khilaf itu kita gawi juga maka sunnah juga itu istilahnya. Walaupun kadang-kadang dalam kita itu sunnah ada sunnah itu, tapi karena keluar dari khilaf hukumnya sunnah juga. Paham lah biar keluar dari khilaf artinya antara wajib dan sunnah. Di madhab ini sunnah, di madhab ini wajib. Ya, kita menempati pokoknya kita ambil gawiannya dari itu sunnah bagi kita. Nah, itu hujan minal khilaf. Jadi bagus itu kalau orang yang was-was dalam menyapu atau membasuh anggota-anggota wudhunya, memakai daripada mazhab Imam Malik yaitu bid'ah. Banyak kayak khilaf-khilaf di dalam masalah mazhab ini. Kalau mazhab kita misalkan karena ada bahasannya di dalam masalah sujud. Sujud itu kalau bahasannya sab'at a'dha ya, 7 anggota, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ujar Imam Nawawi nang wajib itu sebutin ini aja jabhah tadi. Nang wajib tuh nang bujur-bujur harus. Nah, di bahasannya nih. Pada data masuk di situ hidung. Tapi ada madhab lain, rasanya Imam Ahmad bin Hanbal wajib sujud itu mengenakan hidung. Nah, urujan minal khilaf tadi keluar dari khilaf kita menggawi juga, artinya kita misalkan sujud mengenakan hidung maka sunnah juga bagi kita dapat pahalanya. Tapi madhab lain wajib itu kemarinnya keluar dari khilaf juga. Artinya apa maksudnya keluar dari khilaf? Kalau kita pendapat Imam Ahmad lebih kuat dari pendapat Imam Syafi'i misalkan, pakai hidung itu sama kayak tadi juga sama tak? Nah,
Kadang-kadang ada orang betapun hidung itu dia wajib ada atau kayak apa ya kan gitu. Makanya kita kembali kepada anggota-anggota sujud. Ada berapa anggota sujud itu. Jadi kalau mengatakan hidung tadi bagus saja, sunnah juga. Namun ada hidungnya apa? Namun kadang-kadang hidungnya ada apa juga. Yang penting jabah ini, nah dahi ini jangan tertutup. Kalau tertutup sebagiannya kena salah sah. Tapi kalau tertutup secara menyeluruh, sujud misalkan, nah ini imamah ini namanya. Sujud di atas ini imamah ini, nah di imamah ini sujud, kada kena lalu dahi ini ada sah sujudnya. Ada orang berimamah sampai ke sini nah para kaning ini itu ada sah sudah sembahyangnya. Itu orang berimamah yang ada sekolah itu tak asal pakai warata istilahnya karena dari bahasan fikihnya itu. Dan tidak ada khilaf di antara para ulama kalau masalah jabah ini wajib ada ini karena ini. Nah itu semuanya. Jadi hati-hati sujud. Makanya karena misalkan sujud itu yang paling diutamakan ini, ada orang sujud batis pangkat, ya ada lah pernah melihat sujud pangkat. Nah, misalkan kita harus sembahyang di masjid kayak tikam, kalau orang sembahyang sunnah apa pangkat batisnya sah aja nih, sah aja kalau menurut artinya Nawawi itu. Kalau masalah jabah ya macam-macam ya. Nah, itu karena bahasanya pulang masuk kepada bab yang lain pula. Mana tadi? Al-khamisu dari lana faslur rijlain ma'al ka'bain. Al-ma'na anna al-khamisa min furudil wudu'i ghuslu kulli rijlin ma'al ka'baiha wa syuquqiha. Nah, kalimat makna daripada fardu wudu yaitu membasuh setiap butingan daripada batis, artinya dua buting batis tadi bersama dua mata kakinya, wa syuquqiha. Syukuk lawan sak lain tadi. Kalau sak ini, nah kalau syukuk apa syukuk kok? Jaka ibaratnya kok lubang-lubangnya gua-guanya maksudnya. Nah ada orang yang batisnya itu pecah-pecah, pecah-pecah, nambah enggak pecahnya tuh kan. Nah, misalkan tertutup lilin. Nah ini harus dibersihkan lilin itu. Mau jadi apa nah itu apa? Karena bila tertutup lilin ada masuk banyu tuh syukuknya, galahan batis itu ada. Kalau orang-orang di Saudi benar-benar tuh nang maknanya Rasulullah dari Yerusalem sampai ke kaki itu maksudnya pecah kaki Rasulullah itu sampai pecah-pecah. Nah kalau yang ulun rasakan dari pengalaman pecah kaki itu diantaranya kalau kita banyak berjalan atau banyak berdiri. Jadi Rasulullah SAW sampai pecah-pecah kaki itu karena banyak berdiri daripada sholat tadi. Karena dalam riwayat kadang-kadang Rasulullah SAW memang membaca sebagian Al-Quran dalam berdiri. Ya, bagian bayangkan baca Al-Quran sebagian dalam berdiri. Karena dalam riwayat Rasulullah itu ada dua cara dalam sholat ibadah tahajud atau sholat malam, ada dua cara yang pernah Rasulullah lakukan. Pertama, membanyakan bacaan. Dia dari panjang.
Yang kedua, membanyakkan rakaat. Habib Hasan Al-Bahar Jarlun sembahyang malam sini 2 rakaat aja. 1 rakaat pertama 30 juz Al-Quran. Rakaat pertama. Rakaat kedua 3000 qul huwallah. 2 rakaat aja. Salat malamnya ada beribu rakaat. Nah ini artinya kefiah nang dituruti sidin dari 1 kefiah atau cara dari Nabi Muhammad SAW. Ada nang 1000 rakaat. Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad, Begalan As-Sajjad, orang nang ahli sujud karena 1000 rakaat. Rabi'atul Adawiyah, Sayyidina Rabi'atul Adawiyah pun 1000 rakaat salatnya. Biar terserah aja nang mana hendak. Mbak dari 2 cara itu ya Allah nang mana dia hendak terserah lagi. Nang banyak rakaat, kuliah kulhu, tidak apa-apa. Kulhu aja tatarusan aja. Akhirnya ada riwayat hadis sahih. Sahabat Rasul SAW dulu ada ingat ngaran sidin sembahyang ini imami di Masjid Kuba, imam kulhu kan ya kulhu. Ma'adua karena sahabat lan Rasulullah ya Rasulullah dengan sahabat simpulan ini kulhu ketiak kulhu ayatnya kayak apa juga maka kereda ajaran dari pian. Oh ya Rasulullah kiau saya kulhu itu ya wai. Oh ya Rasulullah kenapa membaca kulhu terus dalam sholat itu apa alasan ikam? Ujarnya artinya di dalam kulhu itu karena berbicara lain kecuali tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah, tentang kebesaran Allah. Tidak ada kepentingan apapun di situ. Apa ujar Rasulullah artinya Allah merahmati kamu, Allah mengasihi kamu. Ini sesuatu yang ada diajarkan Rasulullah SAW dalam kaifiah, dalam cara beribadah, istilahnya improvisasi ya. Karena ada diajarkan Rasulullah, lalu diadukan sahabat tuh bisa-bisa ujar ini istilahnya ini apa nih. Nah di dalam hal ini juga dijelaskan bahwasanya kata setiap yang kada dilakukan Rasulullah itu bid'ah. Ini ada orang yang membid'ah ini kereda ajaran Rasulullah bid'ah higam bid'ah dolalah. Maka setiap bid'ah itu ujarnya tuh dolalah, ujar Wahabi buruk. Ya Allah, setiap yang kada diajarkan Rasulullah bid'ah, setiap bid'ah dolalah, setiap dolalah itu dalam neraka. Oh, itu dah hadisnya tuh. Ini itu aja. Apa curang sabaharian sudah itu aja, ada orang lain dalil. Kalau kita hendak mencari pulang dalil-dalil yang sahabat itu ada diajarkan Rasulullah, banyak kan? Banyak di antara doa-doa, kelakuan, apa macam-macam. Namun kita hendak membahas itu. Jadi tertolak dalil itu yang ada dilakukan Rasulullah itu bid'ah. Nah jadi makanya orang-orang yang bermadzhab Ahlus Sunnah itu mendetail itu membahas berada yang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Nah ini bahasanya begitu dulu. Aman ada itu. Nah di sini kembali kepada kitab kita. Wadajibu izalatu ma fi syubuhi, maka wajib menghilangkan, membuang apa yang ada di dalam pecahan-pecahan kaki kita tadi. Min syam'in wa nahwihi. Nah ya Allah, min syam'in. Syama' ini artinya lilin dan semisalnya. Apakah semisal dari sama sifatnya menutupi daripada itu. In lam yasil li ghadil lahmi. Nah ini masalah gaur ini tadi bahasakan ini ya, buah tadi pupuk dari tunan.
Kalau syukuk itu bahasanya secara bahasa menjadi sudah ini dijelaskan, daging yang terbuka membelah, jadi doa ada bahasanya benar lubang. Nah, makanya di hati sesuatu yang menyebabkan tidak sampainya daripada air. Kemudian yang ke-6 terakhir lah, at-tartib. Nah, 6 tertib, wada'a kulli syai'in fi martabatihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada derajatnya, pada urutannya. Dari apa dulu? Nah, jangan batis dulu. Kalau mazhab Syafi'i, tapi kalau kembali kepada mazhab Maliki, tertib tidak disyaratkan tertib. Itu mazhab Maliki, anak batis dulu, kepala dulu sah saja. Nah, kalau kita tertib di dalam fardu ini, maka wajib hukumnya tertib. Wa mana an-sadis min furudil wudu'i at-tartib bi ay yuqaddima an-niyyah muqarinatan bi ghasli awwal juz'in min al-wajhi. Nah, yang kita bahas kemarin sudah. Tertib, apa tertib? Bi ay yuqaddima an-niyyah, yaitu hendaknya dia mengedepankan, mendahulukan niat, mugarinatan, bersamaan niat itu tadi, lighas di awali juz'in minal wajhi, bersamaan dengan awal-awal dia membasuh sebagian daripada wajahnya. Makanya tadi niat bersamaan dengan banyu ba'andak, atau kita letakkan di muka kita, di situ mandak niat. Apa niat? Sajaku berwudu karena Allah semalam diantaranya. Sajaku berwudu mengangkat hadas kecil karena Allah, dan seterusnya. Itu kemarin bagi orang yang tidak ada selisil baul dan selisil mani, orang yang tidak beser, maka mikir biis, atau selisil mani yang selalu keluar sperma. Tumma yaghsilal yadain. Kemudian limbah itu tertibnya membasuh dua tangan. Tumma kemudian apa? Yang saharas, kemudian menyapu kepala. Kemudian apa hadis itu? Tumma yaghsilal rijlain, kemudian membasuh dua kaki. Kan ada telinga di sini. Mana telinga? Karena telinga hukumnya sunnah kemarin, bukan wajib. Tapi katakan dia belum semalam tuh meninggal telinga nih, hirang telinga, ujar ahli nur tadi, pandar nur tadi. Orang ahli cahaya akan melihat dia cahaya yang ada di tubuh siapapun, masing-masing orang ini melihat kadar cahayanya, melihat benar. Dan sebagian orang bisa mencium ujar Ustaz semalam, ya Allah, tidaklah kisahnya Ustaz, pada kisah semalam, kisah Imam Haddad di Arafah, memang seperti itu. Ada yang bisa mencium orang-orang saleh juga, sampai mencium Rasulullah, bau Rasulullah. Ini yang bisa bedamu, jawab, mau kali bisa bedamu ya kan, mencium bau Rasulullah, ya bau Rasulullah. Nah, di antaranya bau gahru ini, bau yang disukai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana ngaran paluh Rasulullah itu lebih harum daripada misik. Itu jadi siapa nama nenek paluh Rasulullah itu? Ummu Aiman rasanya dalam riwayat Jilgurura kawan betul. Nah, Rasulullah berpaluhan bangun sidin kesenak kami sedih. Jadi ujar sidin Muhammad kesan mencampuri minyak sedikit aja, setetek ibatnya sedikit aja. Palu Rasulullah itu nak dibuat ke minyak harum lah, taruh tahannya lagi bahasanya minyak harum mana aja. Rasulullah
mengaku Rasulullah lah, mengaku Muhammad si konde guru kan, bawa bangsat gitu, mengaku Rasulullah, bawa masam, itu kalau bertahan lagi kita bahasanya letakkan lagi, apa? Kisah riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha dan Rasul SAW buang air besar di pohon nyala. Dan bahkan Rasulullah tuntung mencari Sayyidatuna Aisyah, nah tak pohon mana jenguk lihat keadaan pakasnya. Ada apa wahai Aisyah ujar Rasulullah ikan apa di situ? Sudah dari hulu bumi mengambil berkahnya berikan ditaguk bumi sudah. Kayak apa? Amun berkisah kami Rasulullah pulang diminum sahabatnya perempuan kami Rasulullah darah Rasulullah Abdullah bin Jabir darah Rasulullah pas berbekam ya Rasulullah ini buang akan Jabir nang membekam lawan anak sidin disuruh membuang Abdullah dan Abdullah buang akan di tempat yang orang pada melihat buang kita membuangnya karena kelihatan orang bahwa lihat sidin kanan kiri depan belakang ada orang minum sidin lagi sampai ke Rasulullah ujar Rasulullah ya Jabir sudah kayak membuang inggih ya Abdullah di mana di tempat yang tidak dilihat oleh orang ya Rasulullah di mana di sini ya Rasulullah ya diminum sidin aja kayak orang pada melihat dalam parut sudah Abu Jar Rasulullah haram neraka menjilat jasad tikam. Wahai Jabir, di mana darahku ada pada dirimu? Pada awal, tapi neraka pada darah Rasulullah sudah sedunia itu sudah bercampur. Itu luar biasa. Jadi hati-hati dalam pelajaran. Wah ini memang banyak banget di mana-mana. Maka minta aku banget luar biasa. Kemudian sampai mana tadi? Sudah habis semayak silarijlain kemudian masuk dua kaki. Falau khalafa hadat tertib lam yasihha wudu'uhu apabila artinya menyalahi dari tertib ini maka tidak sah wudunya walau qatasa bima'in walau galilan nawiyan sahha wudu'uh walau qatasa maka jikalau menyelam bima'in dalam banyu menyelam walau galilan walau sebentar dan dalam sebentar penyelam itu berniat nawiyan sahha wudu'uh maka sah wudunya yang semalam pernah kita bahas langsung timbul naik kayak lagi tajam cilok pun sekali naik langsung dalam bercampurnya berniat sah sudah wudunya walaupun renung dijapai-japai nah lalu sudah dijapai sekali menyelam naik langsung sah wudunya tajam cilok wa in lam yamkus zamanan yaz'al jadid al-haqiqiyah iktifaan takdir iktifaan takdir wa illam yamkus walaupun ada berdiam di dalam banyu tadi artinya berdiam itu sekira-kira jangan ibarat kita berwudu habis membasuh lo dari niat sampai dua kaki misalkan 3 menit tolak enggak 3 menit ada sampai situ pokoknya limbah menyalam timbul langsung kali menyalam timbul sahabatnya 4-5 detik misalkan kalau ada masalah artinya di situ dihitung iktifaan ditakdiri jadi cukup sudah dihitung dengan takdiri artinya dikadarkan sekira-kira dikira-kira akan cukup
Wasakatal mu'allif an sunanil wudu'i wa makruhatihi. Dan di sini artinya mu'allif sekarang ada berbicara tentang makruhnya wudu dan sunnah wudu. Kalau dibicarakan di sini, tapi di kitab yang lebih besar ada dibicarakan. Tapi ditambah di sini oleh yang mensyarahi, diolah ditambahi di sini sunanul wudu'i, sunnah wudu. Amma sunanuhu fakatsiratun. Adapun sunnahnya maka banyak sekali. Minha, dan disebutkan daripadanya aja. Maka insya Allah kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Habis waktunya dulu.